Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'du. Al-babul khamis wal isrun fi fadilatin nikah. Bab yang ke-25 tentang keutamaan menikah. Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, at-tazwij barakah wal walad rahmah. Wa akrimu auladakum fa inna karamatal aulad ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernikahan itu adalah keberkahan dan anak adalah rahmat. Wa akrimu, maka muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karamatal aulad, sesungguhnya memuliakan anak-anak itu ibadah. Jadi memuliakan anak-anak itu ibadah. Jadi Rasulullah SAW betapa menganjurkan orang umatnya untuk menikah. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, Rasulullah pernah bersabda, "Man taraka taswid mahabbatal ailah falaisa minna." Barang siapa meninggalkan pernikahan karena takut sengsara, maksudnya takut tidak bisa makan gitu ya, maka itu bukan bagian dari umat kami, kata Rasul begitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah tidak ada alasan umat Nabi Muhammad itu tidak menikah. Ayo menikah ya, jadi didorong betul supaya orang itu menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni, ya. Nikah itu adalah tradisiku, kata Rasul. Barang siapa membenci tradisiku, maka bukan bagian dari umat. Betapa Rasul menganjurkan betul kita mengikuti tradisi beliau, tradisi menikah. Dan Rasul mengancam betul, paman rohiba, barang siapa membenci, rohibaan, barang siapa membenci pernikahan, maka bukan bagian dari umat. Maka janganlah membenci pernikahan. Kalau bisa menikahlah, dan ya tentu punya anak, lalu kemudian rawatlah anaknya, karena merawat anak itu bagian dari ibadah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-kharairu solahul bait wal ima fasadul bait. Kharair, orang-orang merdeka, orang-orang merdeka itu akan bagus di rumah, ya. Maksudnya akan memperbaiki rumah tangga Anda. Wal ima, dan budak itu akan merusak, ya, merusak rumah Anda. Maksudnya gitu ya. Jadi dianjurkan, ini zaman dahulu ada perbudakan, maka dianjurkan Anda menikah dengan orang-orang yang merdeka, yang normal, yang punya wibawa, merdeka, tidak dalam kondisi menikah dengan budak. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, man arada ayalqiya Allah tahiran muttahiran falyatazawwaj al-kharair. Barang siapa gitu ya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi suci bersih, maka apa? Maka menikahlah, yatazawaj al-kharair, para khurrah, para orang-orang yang merdeka, maka perempuan-perempuan merdeka. Kenapa demikian? Tentu kita bisa bayangkan ya, menikah dengan orang merdeka tentu permasalahannya tidak terlalu rumit, dan tentu mungkin dalam skala psikologi mungkin itu akan menjadikan hidupnya sakinah mawaddah, ya. Jadinya apa? Akhirnya tidak banyak masalah dalam keluarganya. Orang yang tidak banyak masalah dalam keluarganya tentu kehidupannya itu bernilai ibadah, dan tentu ketika meninggal terhitung
bersih dan banyak pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iltamisu arizq bin nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jemputlah rizki itu, ya. Kejarlah rizki itu, kejarlah. Nah, kalian kejarlah rizki itu bin nikah, dengan menikah. Cara mencari rizki itu mudahnya adalah diawali dengan menikah. Ini konsep ini tentu orang Indonesia banyak yang melakukannya. Menikah dulu, lalu kemudian rezeki itu menjadi terbuka. Karena jelas perintahnya. Karena kita dianjurkan apa? Iltamisu rizqa bin nikah. Burulah rizki itu, burulah rizki dengan apa? Dengan menikah. Wa qala alaihi salam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tazawwaja faqad utiya nisful ibadah. Barang siapa menikah, maka telah diberi separuh dari ibadah. Maksudnya apa? Ya tentu ibadahnya kemudian menjadi ganda. Maka kita sering mendengar bahwa sholatnya orang yang belum menikah, sholatnya orang yang jomblo, itu pahalanya akan lebih kecil dibanding sholatnya orang yang sudah menikah. Kenapa? Ya karena tambah separuh lagi, 2 kali lipat. Makanya kalau orang jomblo pahalanya 100, ya tentu orang menikah pahalanya 200. Inilah untungnya ketika kita menikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sararukum uzzabukum. Seburuk-buruk kalian itu adalah para jomblo, uzzabuk, ya, orang-orang yang pada belum menikah. Jadi ini betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan betul gitu ya, supaya orang itu menikah. Jangan sampai orang itu tidak menikah, ya. Menikahlah, ya, menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sararukum uzzabukum wa ardalu mautakum uzzabukum. Ya, ditambah lagi di hadis lain, seburuk-buruknya kalian itu adalah yang jomblo, ya. Dan seburuk-buruk jenazah yang ini adalah jenazah yang juga jomblo, ya. Jenazah nggak punya. Maksudnya apa? Kenapa kok buruk? Karena tentu kalau dikaitkan dengan hadis lain, orang yang jomblo tentu kan tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan, tidak, istilahnya begitu ya. Mungkin orang yang mendoakan akan terputus, ya. Karena di dalam hadis lain kan, idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin, ya, shadaqatin jariyatin au waladin sholihin yatula au ilmin yuntafa'u bihi, ya. 3 itu, ya, ada 3. Kalau nggak punya keluarga, ya repot. Wa qala alaihi salatu wassalam, sararukum uzzabukum raq'atani min muta'ahilin khairun, ya, khairun min sab'ina raq'atan min ghairi muta'ahilin. Maksudnya begini, Rasulullah SAW bersabda, masih di bawah lagi, ya, seburuk-buruk kalian adalah yang jomblo, gitu. Raq'atani min muta'ahilin, 2 rakaat dari orang-orang yang sudah menikah, itu khairun, lebih bagus dibanding sab'ina, 70 rakaat min ghairi muta'ahilin, daripada orang-orang yang belum punya keluarga. Ini betapa, ya, banding 1:70. Jadi misalnya sama-sama ibadah, kalau orang jomblo itu dapat nilai 100, dapat pahala 100, maka orang yang menikah itu pahalanya menjadi 7 berapa? Sab'in, ya, 70 kali lipatnya 100 berarti berapa? 7.000. Karena 70 kali 100. Betapa jauh sekali padanannya. Maka menikahlah, karena dalam menikah itu banyak pahala. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma'at amta zaujatuka fahuwa laka shadaqah.
Maksudnya apa? Apa saja yang engkau berikan kepada keluargamu maka terhitung sedekah. Jadi apa? Makanya orang berkeluarga itu tentu banyak beribadahnya. Karena apa? Memberikan makan kepada keluarganya itu ternilai sedekah. Betapa mudah ya dalam beribadah dalam Islam. Maka apa? Ya begitu. Islam mengatur menikah dan kemudian mendapatkan banyak pahala. Demikian, semoga manfaat buat kita semuanya. Walaupun minkum bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.